kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dalam keadaan begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bertakwa. Pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW, kepada para keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, dan semoga kita adalah orang-orang yang tetap istiqomah hingga ajal menjemput kita. Oke. Teman-teman sekalian, ini sudah pertemuan kita yang ke-11 ya? Iya Kak, betul. 11. Kurang lebih mungkin sudah berapa bulan? Sudah hampir 4 bulan kali ya? Ditambah ada beberapa yang tidak intens. Ini sudah 4 bulan pada saya. Itu adalah sebuah kesyukuran besar, kita bisa saling berbagi, saling berinteraksi. Semoga setiap interaksi kita adalah interaksi yang mendatangkan kemanfaatan dan dinilai sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Siang ini siang atau sore? Siang menjelang sore. Ya, siang menjelang sore kita perkuat kembali tentang tafakkur ya. Karena kan sebenarnya ada memang bukunya khusus tentang fikih tafakkur itu. Tujuannya adalah bagaimana tafakkur ini menjadi gaya hidup kita. Kenapa? Karena ada kebutuhan besar kita untuk khusyuk, dan tafakkur adalah salah satu metode yang dipunyai oleh Islam, metode kontemplatif yang dipunyai Islam. Semoga buahnya adalah kekhusyuan. Bagaimana di surah Al-Mu'minun itu kada aflahal mu'minun, ya. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Pertama adalah yang khusyuk dalam sholatnya. Sholatnya itu khusyuk. Jadi sholat sebagai sarana mi'raj seorang hamba kepada Robnya, sarana yang intim gitu, khusus, subjektif banget gitu. Ditambah bahwa memang dalam keadaan khusyuk. Khusyuk di sini kan juga dimaknai sebagai sifat jiwa yang diliputi ketundukan, rasa takut itu karena melihat keagungan sekaligus melihat keindahan sekaligus keagungan Allah Subhanahu wa taala. Memang rasa takut itu kan lebih pada dominasi perasaan melihat, menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang-orang khusyuk itu hingga digambarkan itu ketika dibacakan ayat Allah bergetar itu hatinya dan bergetar juga kulitnya gitu, tergetar hingga ke tingkat fisik ya. Saking sangat mempengaruhi jiwa. Yang kita harapkan adalah ketika kita dibacakan ayat Allah, baik itu dalam bentuk wahyu, yaitu Al-Quran, kemudian juga menyaksikan, membaca ayat lain, menyaksikan kebesaran Allah pada ufuk semesta, juga kepada diri kita, nafs gitu, tergetar hati kita melihat keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pertama adalah soal definisi dulu, kita kuatkan kembali bahwa tafakkur itu bagian daripada berpikir internal. Karena kan ada tafkir, ada tafakkur. Tafkir itu berpikir biasa, bisa digambarkan begitu, sebagaimana kita kayak mencari solusi atas suatu problematika dunia kita, itu adalah proses berpikir, tafkir.
Tafakur itu lebih dalam karena dia apa namanya? Dia melibatkan aktivitas jiwa kita, kejiwaan, pengetahuan dan rohani. Oke. Nah, tafakur ini tadi membawa gambaran realitas konsep dunia yang kita anggap dia sebagai bagian daripada dunia materi ya, materi, kemudian menuju dari materi ke spiritual, berarti dunia menuju akhirat. Dia melampaui realitas dunia, ya kan? Nah, sehingga muncul di dalam diri kita bedanya dengan kalau kita menjadi problem solving gitu kan, sebagaimana takdir itu, di sini kita mendapatkan ibroh atau kita sebut sebagai mendapatkan mengambil pelajaran, ada pelajaran, ada ibrohnya, mengambil pelajaran dari apa yang objek tafakur kita. Oke, baik itu alam maupun diri kita sendiri. Kita mendapatkan ibrohnya, ada pelajaran yang kita ambil. Nah, Imam Al-Ghazali juga menjelaskan definisi tafakur itu sebagai dua pengetahuan di dalam hati yang akan menemukan pengetahuan ketiga. Kalau Imam Al-Ghazali biasanya memberikan sesuatu yang lebih praktis. Jadi digambarkan seperti ini, ada contohnya. Contoh, pengetahuan pertama adalah bahwa mengutamakan kehidupan dunia, berkutat dengan pengetahuan dunia, namun pengen mengetahui bahwa ada akhirat yang lebih kekal. Mengetahui. Jadi lagi berkutat nih kan, biasanya tuh saya merasa sibuk banget, tapi sebenarnya saya tahu juga sih ada bahwa sebenarnya saya kurang bekal. Kan itu pengetahuan pertama. Berkutat mengutamakan kehidupan dunia, dia masih sibuk di situ, namun ia juga ingin mengetahui bahwa hidup di akhirat itu lebih patut diutamakan daripada dunia. Itu menjadi pengetahuan pertama. Pengetahuan keduanya adalah bahwa ada yang lebih kekal dan itu lebih patut untuk diutamakan. Jadi ada yang lebih kekal dan lebih patut untuk diutamakan. Nah, tentu yang dimaksud dengan yang lebih kekal di sini kan bahwa akhirat itu, ada itu, sesuatu itu adalah yang lebih kekal, dan itu yang diutamakan. Nah, dari situlah gitu ya, muncul pengetahuan ketiga bahwa akhirat lebih utama dibanding dunia. Ini kan kalau kita mau tahapi begitu ya, bagaimana pengetahuan itu bertambah, pengetahuan itu saling membuka. Maka kata Imam Al-Ghazali, mustahil kita mendapatkan pengetahuan ketiga sebelum melewati pengetahuan pertama dan kedua. Maka semakin mengenal, semakin makrifat seseorang, maka pengetahuannya itu semakin bertambah. Pengetahuannya akan bertambah. Gitu ya, itu contohnya. Bisa dipahami ya? Nah, dia sibuk pada sesuatu, kemudian namun pengen tahu bahwa akhirat itu juga diutamakan. Kemudian yang kedua, yang lebih kekal itu patut diutamakan. Kemudian dia tahu dalam pengetahuan kedua itu bahwa akhirat itu lebih patut diutamakan. Kemudian di pengetahuan ketiganya bahwa akhirat lebih patut diutamakan daripada urusan dunia. Dia kayak semacam silogisme ya, mirip dengan silogisme. Ada premix minor, premix mayor, terus menjadi konklusi, ada pengetahuan. Seperti itu. Itu baru, itu masuk ke pengetahuan ketiga gitu. Jadi nanti terus menerus sebenarnya satu kontemplasi itu kan masuk ke kontemplasi baru. Satu titik masuk ke titik yang baru. Oke? Sampai di sini semoga dipahami ya. Nah, dalam tafakur
ya, sebelum kita masuk di tahapan dalam tafakur, gagal seseorang untuk menambah ma'rifatnya, bertambah ma'rifatnya, disebabkan karena tidak memiliki modal. Ini kata Imam Al-Ghazali. Itu ibarat orang yang tidak memiliki modal, sebagaimana pengetahuan-pengetahuan yang menghasilkan macam-macam ilmu. Seperti orang mustahil orang yang berdagang itu sama sekali tidak punya modal lalu tiba-tiba mengharapkan satu keuntungan. Dia minimal dia itu punya modal. Apa modalnya? Jadi pengetahuan 1 dan 2 itu kan seperti modal. Ya. Dia cari tahu lagi, itu seperti punya modal. Oke. Kira-kira kalau dari segi definisi bisa dipahami nggak? Gampang kan? Oke. Gampang ya? Kan cuma definisi. Jadi memang dia akan membuka satu lapisan-lapisan pengetahuan. Oke, kita masuk ke tahapan tafakur. Nah, meskipun ini modelnya masih konseptual ya, karena yang kita inginkan sebenarnya dari gambaran itu kita bisa akhirnya nanti bisa mengalami bahwa tafakur, iya memang kejadiannya gitu, kejadiannya begitu. Jadi ini kan namanya konsep. Oke. Nah, jadi digambarkan tafakur itu kan tadi kan disebut sampai pengetahuan ketiga. Jadi 3 tahapan itu saling terkait, dia saling kait mengait dia ya, saling kait mengait. Nanti kita jelaskan satu persatu. Itu kan tadi cuma contoh sekilas. Ya. Tiga pengetahuan pertama ini tadi, itulah yang memunculkan pengetahuan keempat. Pengetahuan keempat. Nah, pengetahuan pertama, jadi tunggu dulu. Bentar ya. Nah, tahapan ini itu digambarkan dari penyaksian, musyahadah, menuju kesaksian, asyhud. Itu kata Imam Al-Ghazali. Digambarkan seperti itu. Dari penyaksian menuju kesaksian. Kita mulai dulu ininya ya, sebelum kata kalimat saksi. Ketika kita bilang, contoh ya, yang diawali dengan pe, ke, kita rubah aja kalimat, kata tertentu. Apa yang kita bisa kasih contoh? Apa di? Karena supaya akan kelihatan bahwa kata penyaksian itu lebih kepada prosesnya, kesaksian itu sebagai hasil dari proses. Jadi pean dan kean. Apa contoh yang konkret ya? Kita nggak bisa kasih contoh. Kalimat kata-kata yang kita ganti saja nanti imbuhannya pean menjadi kean. Saksi sebenarnya bisa. Apa ya? Ini kan kalau kata saksi berarti kata benda ya. Oke. Jadi semoga kata penyaksian sudah jelas ya. Penyaksian itu proses dia. Ya kan? Sementara kesaksian itu sudah mengalami, sudah selesai itu proses penyaksian. Itu biar dipahami. Satu itu bisa dikatakan dalam keadaan itu. Atau dia masih bentuknya konsep sebenarnya. Kesaksian itu hasil daripada penyaksiannya. Jadi kalau orang bilang, kalau penyaksian itu kan sebenarnya
dia masih di dalam konsep itu, dia masih mengalaminya. Nah, sementara kesaksian lebih kepada selesai. Misalnya kesaksian kan orang bisa jadikan testimoni kan? Ya, itu mudah. Nah, orang biasanya kalau testimoni kesaksian ya, kesaksian konsumen misalnya. Nah, itu kan setelah dia memakainya. Penyaksian itu ketika dia sementara pakai, ya kan? Kesaksiannya akhirnya dia bilang, setelah 2 bulan saya memakai ini, saya merasakan kulit saya lebih ini, lebih lembut, lebih apa, lebih apa. Itu kesaksian kan? Berarti setelah mengalami. Bisa dipahami ya? Jadi pengetahuan keempat itu adalah pengetahuan setelah mengalami. Nah, akan menjadi berat kita berbicara tafakur itu kalau kita bicara konsep tapi tidak mengalami. Nah, seharusnya memang hal-hal yang ada di dalam agama kita itu ya kita mengalami, bukan hanya membicarakan. Karena Allah amat benci benci Allah ya. Allah murka, Allah membenci sesuatu yang kita mengatakan tapi tidak melakukan. Tidak ada upaya, kita memang lagi menjalani. Nah, memang itu menjadi azab bagi kita. Kita menyampaikan, orang terseduh, orang mendapatkan sebuah kebaikan dari apa yang kita ucapkan, tapi kita sendiri kehilangan kebaikan dari apa yang kita ucapkan. Karena kita tidak mau mengalami. Kita tidak ingin hanya sebagai trainer, public speaker gitu ya, membahasakan terus konsep, tapi konsep itu tidak kita alami, ya berarti kita sebenarnya lagi omong kosong kan. Kita hanya orang yang lagi sedang membicarakan ilmu tapi nggak berilmu sebenarnya, ya kan? Kita hanya berkonsep. Nah, semoga kita terhindar dari yang seperti itu. Yang kita berupaya untuk bagaimana apa-apa yang kita bicarakan adalah sesuatu yang juga kita alami. Dengan begitu insya Allah kita dipermudah untuk menyampaikan. Oke. Nah, pengetahuan pertama yaitu dimulai dari sesuatu yang bersifat langsung. Bersifat langsung maksudnya gini. Langsung misalnya saya menyaksikan buku gitu kan, menyaksikan buku. Jadi pertama itu adalah pelibatan idrak hissi mubasyir kita, kan kita ini basyar gitu ya, menyaksikan lewat sensorik kita. Idrak hissi, idrak itu pengetahuan, hissi itu panca indera, atau bisa juga dikatakan indriah kita. Itu pengetahuan pertama. Nah, jadi dia satu paket nanti antara idrak hissi dan khayal. Tapi idrak hissi bersifat direct, khayal itu indirect, sudah nggak langsung dia. Karena khayal itu kan dia mengambilnya dari pijakan awalnya adalah panca indera kita. Misalnya saya lihat buku. Nah, apa yang buku yang sudah saya lihat itu tanpa saya lihat lagi saya sudah punya bayangan buku di dalam benak saya. Ya kan? Nah, secara tidak langsung kan jadinya. Berarti tapi sudah ada. Nah, itu melibatkan khayal kita. Nah, ini yang dinamakan intelektual murni. Tidak melibatkan belum melibatkan emosi sebenarnya ketika dia baru idrak hissi dan khayal. Dinamakan sesuatu yang masih non emosi. Belum punya emosi. Nah, makanya sifatnya dia masih dingin sebenarnya. Inilah dinamakan tafkir. Ya. Berpikir intelektual murni gitu. Belum ada sentuhan. Ya kan? Ini masih di idrak hissinya. Itu pengetahuan pertama. Oke. Selesai ya. Jadi lihat ya, lokusnya dia idrak hissi plus khayal. Oke. Idrak hissi itu pengetahuan. Jadi dia bersifat langsung dilihat, kemudian secara tidak langsung disimpan oleh khayal kita di dalam benak kita. Jadi apa misalnya kita lihat kucing, kucingnya kan nggak dibawa masuk dalam benak. Mungkin kita mau masuk ke laut mana kalau kucingnya?
nggak ada kan? Tapi ketika orang bilang kucing, kucingnya udah ada di dalam benak kita. Misalnya kita bilang, oh saya naik mobil ungu tadi. Mobil ungunya kan nggak masuk dalam benak kita kan ya? Kemampuan khayal kita lah yang menyimpan memori dari apa yang sudah ditangkap oleh indera fisik kita, pengetahuan sensori kita, yaitu lewat mata dan ya mungkin kita sentuh mobilnya dan seterusnya. Indera fisik lah yang menyimpannya. Oke? Okay? Yang kedua, jadi itu tahap itu pengetahuan pertamanya. Pengetahuan keduanya disebut sebagai tazauk. Ya, tazauk. Perasaannya itu dia sudah merasakan dan menikmati. Jadi sudah ada sentuhan emosinya di situ. Jadi zauk itu sudah ada sentuhan emosinya. Nah, berarti dia sudah masuk ke ya kan sesuatu yang lebih jauh tadi, ya. Sebenarnya fungsi akal itu lebih kepada memilih. Fungsi fungsi wahmi itu nanti sebenarnya dia memutuskan. Jadi apa yang mau diputuskan kalau tidak ada yang memilih? Saya memilih, saya menikah dengan kamu. Tidak mungkin tiba-tiba ada pernikahan tanpa ada memilih. Ya kan? Jadi ada memilih, memilih itu kerjaannya akal, lokus akal lah yang melakukan memilih, ya kan? Nah, terus yang memutuskan adalah hati atau bukan hati, lebih kepada bahasanya begini aja, wahminya, Masih ingat kan lokus-lokus itu ya? Jadi kan sudah ada di khayalnya ya, jadi langsung kelihatan oh ini hissi, khayal, akal, wahmi, naluri. Semoga langsung di ini ya. Nah, karena merasakan dan menikmati, muncullah semacam gelora. Bergelora dia. Bergelora, pengetahuan itu ada sesuatu. Ini kan enak kalau dicerita gini kan sudah ada nih. Oh itu, ada sentuhan emosi. Hati menjadi bergetar. Jadi hati bergetar itu sebenarnya diawali dari sesuatu yang dingin dulu ya. Sesuatu yang dingin, takdir. Nah, masuk dia mode ke tafakur. Hati mulai bergetar. Gitu kan? Hati bergetar ini pun dirasakan oleh baik orang kafir maupun orang muslim. Ya, semua makhluk itu bergetar sebenarnya. Hanya orang mukmin getarannya itu karena menyaksikan kenikmatan, keindahan yang besar, keagungan, keindahan yang besar. Itu yang membedakan. Nah, oleh karenanya mengapa ada kan dalam nggak salah, saya nggak tahu di surat Taubah atau di surat Anfal. Anfal itu ketika Allah mencabut rasa gentar dari hati mereka, ya kan, sebagai ujian bagi orang Muslim. Tiba-tiba rasa takut orang musyrik itu dicabut, dia tidak takut lagi. Artinya Allah berkehendak memberikan itu gitu ya. Nah, jadi ketika dibacakan ayat pada dasarnya semuanya tergetar. Hanya perbedaan getaran itu membawanya kemana? Semakin kufur ya, atau justru orang mukmin justru masuklah dia bahwa dia menyaksikan kebesaran Allah. Oke, ke sini oke? Itu di tahapan kedua. Oke. Nah, di tahapan kedua lah ini tadi yang tahapan pertama dia non emosi, di sini jelas sudah mengandung emosi, mana hatinya bergetar. Nah, emosi itulah yang memunculkan ketakjuban dia melihat Allah sebagai Al-Khaliq, melihat Allah sebagai Al-Malik, Al-Malik Al-Mulk, gitu kan, pengatur, penguasa, juga hadirlah juga melihat bahwa Al-Malik Al-Qudus gitu ya. Itu contoh bagian daripada ketakjuban. Dia melihat, meskipun sebenarnya gini, awalnya tuh dia nggak bisa namai langsung dari sifat Allah itu, tapi muncul kayak dalam dirinya. Dia melihat, dia menyaksikan Allah ada yang mengatur ini dan ini Allah yang mengatur ini. Oke? Ini mungkin sudah ada bayangan ya. Biasanya kalau kita pergi tafakur alam gitu, kita melihat air begitu, kayak ada perasaan
secara emosional itu kita tergetar, ya kan? Dan kita kayak mau berteriak gini, wow, kayak gitu, ya kan? Nah, kita gantinya dengan Masya Allah. Nah, uh, kita menyaksikan ketakjuban itu berarti kita melihat sesuatu yang keagungan Allah ya. Kalau ketakjuban kan berarti lebih kepada keagungan sifat-sifat Allah yang agung seperti Al-Malik, Al-Mulk gitu kan. Di samping itu kita akan melihat kerdilnya kita, ketidakberdayaan kita. Kita melihat kerdilnya kita. Makanya di dalam Al-Qur'an kan juga di ini kan ya, bahwa apakah penciptaan kamu lebih sulit atau alam semesta raya ini yang lebih sulit? Bagi Allah itu mudah aja gitu, dan kamu tidak terlalu sulit untuk diciptakan gitu kan. Setelah kita melihat bahwa Allah diperlihatkan kita bagaimana Allah menciptakan juga makhluknya yang lain di alam semesta ini. Jadi ada muncul dalam diri kita itu melihat sebenarnya kelemahan diri kita, ketidakberdayaan kita di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui objek tafakur kita. Ya, ketidakberdayaan kita. Kita menjadi lemah di hadapan ayat semesta Allah. Itu kalau kita di alam kita. Dan kita juga melihat ketidakberdayaan kita di dalam ciptaan di dalam batin kita. Betapa kita tidak berdaya ketika kita dititipi gitu, perasaan sedih, marah. Kita betul-betul tidak berdaya untuk kita mau sedih deh hari ini gitu. Atau sama kan kalau orang bilang saya mau bahagia deh hari ini, nggak kayak gitu. Bukan kita yang ciptakan memang. Kemudian kalau kita nggak mau kalau itu hadir, kita menghalau dia, jangan kesini, jangan merasa sedih, jangan marah, nggak bisa. Itu Allah yang ciptakan. Betapa kita akan melihat ketidakberdayaan kita. Oke, nah dari penyaksian kita melihat kehinaan diri kita itu, kelemahan diri kita, ya kita ternyata lemah di hadapan ciptaan Allah yang lain. Bagaimanapun ketika kita mungkin masuk ke dalam ruangan, kita melihat diri kita kecil, kita nggak bisa membohongi perasaan kita kan? Ya kan? Masuk ke dalam masjid kita merasakan itu dilingkupi sesuatu. Nah, muncullah sebagai hidayah gitu ya, petunjuk ya, hidayah bagi orang mukmin ya. Sehingga terdoronglah dia untuk beribadah, dan di dalam batinnya dia beribadah dalam keadaan khauf dan raja, takut dan berharap. Bukan kecemasan yang membawa dia kepada sakit batin, bukan, tapi kecemasan yang membawa dia bahwa dia mendapati sesuatu yang layak untuk dia, tempat dia bergantung utuh, karena menyaksikan suatu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itulah tahapan kedua. Paham nggak sampai sini dulu? Bisa diikuti ya. Bisa nggak? Itulah kalau menceritakan sesuatu kayak gini kan belum dialami memang ya jadinya konsep ya. Tapi semoga nanti ada clue-nya bahwa sebenarnya kita pernah merasakan itu, hanya itu kan berlangsungnya cepat. Seandainya kita bisa merentang waktu, menghentikan waktu, bikin apa sih istilahnya gitu ya, membuat itu lebih lama, gitu kan? Membuat itu lebih lama, tentulah kita akan melihat bahwa oh detail-detailnya itu seperti ini loh urutannya. Ini kan karena kita mungkin masih jarang tafakur ya, jadi kita menganggap itu berlangsungnya sangat cepat. Dia memang sangat cepat kalau kita dalam mode tidak sadar, ya kan? Kalau kita sadar, sebenarnya kita seperti bisa merentang waktu, menarik waktu menjadi berjalan lebih lambat. Padahal itu waktu begitu aja, ya kan? Begitu aja. Sehingga kita mampu menyaksikan dulu utuh, kita mampu sampai diberikan kemampuan untuk punya sikap, gitu. Dan kita tidak didrive oleh sesuatu, tidak dijebak oleh satu keadaan yang kita nggak bilang. Kalau kita marah kita bilang, bukan saya tadi yang marah, siapa ya tadi yang marah itu? Begitu ya. Oke.
berikutnya adalah tahapan ketiganya. Tahapan ketiga. Di tahapan ketiga ini, ya, tahapan ketiga ini muncullah perasaan menuju Sang Khalik, ya, bertambah kehusuannya. Jadi tadi itu khusyuknya sudah ada karena bayangkan dia sudah bisa menyaksikan keagungan Allah, ya kan? Di tahapan ketiga ini mulailah dia bertambah kehusuannya, ya, mengenal Allah dan sifatnya. Jadi seandainya kita sudah punya hafalan Asmaul Husna, itu lebih nancep kita. Kalau kita misalnya hafal dia secara konsep, kemudian kita mulai bisa menyaksikannya. Atau bisa jadi seandainya mungkin kita sama sekali tidak punya hafalan itu, gitu ya. Ada perasaan kita kalau kita ungkapkan, lalu kita cari apa sebenarnya nama sifat Allah di sini dalam Asmaul Husna. Maka kita melihat, oh, sifat Allah yang ini yang saya saksikan. Maka semakin dalam sebenarnya tafakur itu, pengetahuan itu, maka semakin banyak yang sifat Allah yang kita saksikan. Jadi awalnya akan seperti itu, kita akan melihat betul-betul bahwa Allah hadir, gitu. Allah hadir dalam kehidupan kita, selalu hadir. Kita nggak pernah ditinggalkan. Kalau kita baca tafsir surah Ad-Duha kan begitu. Allah tidak pernah meninggalkan Muhammad. Okay. Nah, jadi sampailah dia di tahapan ketiga bertambah khusyuk, dan ini 3 mata rantai yang saling kait-mengait. Dia berlanjut aja, berlanjut. Ya. Seandainya dia menambah lagi dengan objek baru, makin menguat. Tahapan 1 muncullah dia khayal, muncul dalam perasaan batin dia, muncul rasa keagungan, gitu ya, melihat dirinya dengan tidak berdaya, bahwa ketika dia melihat kelemahan dirinya, itu karena dia menyaksikan satu keagungan Allah, bahwa ada yang berkuasa, dan yang berkuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya. Nah, di tahapan keempat, ya. Jadi semakin sering kita melakukan tafakur itu, maka tafakur itu akan menjadi mengakar dalam kehidupan kita, ya. Tafakur akan mengakar dalam kehidupan kita, menjadi lifestyle. Jadi betul-betul menjadi gaya hidup kita. Karena seseorang yang sudah sering merasakan nikmat dari tafakur itu senang dengan tafakur. Aktivitas itu betul-betul memberikan ketentraman, ketenangan di dalam hati. Ya kan? Makanya tidak bisa dipisahkan antara tafakur dengan tazakkur. Tidak bisa jadi kita berzikir, tazakkur, tafkir, tafakur. Awalnya memang berzikir wirid, punya wirid khusus, kemudian pada dasarnya tazakkur. Itu untuk berkelanjutan mengingat Allah tanpa putus. Nah, itu memang kan butuh pembiasaan. Sekali kita betul terima diri kita bahwa kita lupa lagi, kita lupa ada Allah. Okay. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa orang yang sudah sampai pada tahapan keempat ini, di mana tafakkurnya sudah mengakar, maka dibukakanlah dia satu pintu penyaksian. Dia menyaksikan seperti dia menyaksikan hari kebangkitan. Makanya disebutkan itu punya rasa takut. Khusyuk itu kan takutnya itu berbeda dengan takut yang kita pahami secara sosial, gitu ya. Beda. Kalau takut kepada Allah itu akan berbeda. Karena pintu penyaksian seperti menyaksikan hari kebangkitan. Dia lihat semua seperti, ya dia melihatnya nyata. Dia menyaksikannya nyata. Ibnu Qayyim menyebutkannya sebagai diberikan basirah dan asyuhud itu tadi. Basirah itu mata batin. Mata batinnya dibuka gitu ya. Semakin jernih. Ya kan? Artinya semakin jernih. Sampailah dia kepada yang dinamakan asyuhud, kesaksian. Dia melihat itu. Dia menyaksikan itu. Kan bahasa kita kan
pada dasarnya kita menyaksikan, karena dalam 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 tahapan itu kan bukan mata lagi yang melihat, sesuatu yang memang pintu awalnya itu dimulai daripada sensoriknya. Oke, dia menyaksikan Allah sebagai Al-Malik Al-Mulk, Al-Malik Al-Mulk, ya. Maka dia akan bisa menyaksikan sifat Allah, sifat 20 termasuk diantaranya, ya, melihat perbedaan antara Qadim dan Kudus. Dia bisa bedakan yang mana Al-Khaliq dan makhluk. Bedakan. Dan tentunya ini kalau Ibnu Taimiyah itu menyebutnya sebagai asyhud as-sahih, kesaksian yang sahih, the true cognition, atau ya seperti itu. Jadi sesuatu yang bersifat kognitif sejati, tapi bahasa ininya lebih kepada asyhud as-sahih, itu kata Ibnu Taimiyah. Nah, karena tafakur ini mendalam, maka inilah yang menguatkan keikhlasan, bahwa yang dituju hanya untuk Allah. Kan beda mukhlis dengan apa namanya? Mukhlasin. Mukhlas dengan mukhlis, ya. Nah, mukhlas itu lebih sebagai sesuatu yang diberikan, sudah diikhlaskan dia oleh Allah. Ya kan? Ikhlas ini adalah upaya kita untuk sampai kepada jadi orang yang ikhlas. Mukhlis, ya. Kalau mukhlas itu orang yang diikhlaskan. Jadi ada memang ya, itu hak Allah gitu. Ada orang yang tiba-tiba dia langsung diberikan keikhlasan. Nah, sampai situ paham nggak? Sudah bisa dipahami nggak? Itu baru tahapan-tahapan. Nanti kita perterang lagi tentang urutan sampai terbentuk satu karakter itu juga penjelasan panjang dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Oke, walau alam bisawab, silahkan teman-teman. Semoga bisa dipahami tahapan tafakurnya. Baik. Sampai situ, Kak? Sampai situ, Kak? Ya, situ dulu. Lagi juga udah agak. Sudahnya, sebetulnya ini agak berat juga. Silahkan dulu, kita interaksi. Diskusi dulu ya. Oke. Diskusi dulu. Untuk teman-teman ada pertanyaan dari sampai tadi materi yang kami ya. Saya izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi masih berkaitan mengenai ini, Kak. Mungkin sempat juga dibahas pertemuan lalu. Nah, tadi juga sempat disinggung kembali, Kak, mengenai ketika kita tidak berdaya ketika dititipkan rasa sedih. Nah, jadi begini, Kak, saya bisa dibilang tipe kalau orang yang susah untuk menampakkan bahwa saya marah sama orang itu. Walaupun orang itu mungkin sering marah sama kita, sering menyakiti kita, tapi rasa marah itu tidak bisa kita nampakkan pada orang tersebut. Nah, jadi jadinya saya tuh cuman bisa sedih, memendam rasa sedih. Jadi rasa sedih itu menguasai diri saya, Kak, sehingga ketika orang yang tadinya marah sama saya itu ketika baik lagi sama saya sulit tuh itu, Kak. Tapi ekspresi saya masih biasa-biasa saja. Tapi hati saya istilahnya apa ya, kayak masih sedih akan kelakuannya dia, tapi tidak bisa menampakkan itu, Kak, menampakkan itu.
menampakkan itu kepada orang tersebut. Jadi apakah itu bisa dibilang saya membodohi diri saya sendiri Kak, karena terlalu berlarut akan kesedihan, istilahnya sih udah baper gitu Kak. Gimana menurut Kak Maya? Kasih. Kak Maya masih mute ya? Tidak terdengar suaranya Kak. Kak Maya kita mute. Jadi mengekspresikan juga tidak direkomendasikan. Ekspresi itu bukan berarti itu bentuk mengakui, bukan. Itu justru kita tetap terbajak oleh emosi kita. Baik kita menahannya atau mengekspresikannya atau menyangkalnya, itu sama-sama adalah tidak mengakuinya. Ya kan? Karena itu kita menganggap bahwa perasaan emosional itu lebih berkuasa atas diri kita. Dan kita dibawa aja begitu. Terbawa aja. Bawa aja dalam suasana batin kita. Ya kan? Dengan tafakur kita akan bisa sebenarnya menjalani suatu pengamatan baru, dinamakan penyaksian. Ya kan? Kita bisa melihat apa itu, gitu kan? Maka dimulailah dari kita memberikan definisi apa itu. Kita mengatakan kesedihan. Karena kita sudah mengatakan dia kesedihan, pada dasarnya kita kan ada kesedihan, kemudian kita ungkapkan dalam bentuk bahasa, itu berarti lokus dari wahmi kita itu kan naik ya, dari naluri naik ke wahmi itu, rasa sedih itu kan pengetahuan langsungnya ada di naluri, kemudian membahasakannya kita mengatakan saya sedih karena orang itu memarahi saya, ya kan? Kemudian nanti kita olah dia akal, kan cukup ditanya kalau di akal sebenarnya ya. Apakah setiap kali dia marah kamu selalu sedih? Enggak juga. Apakah setiap orang marah, orang lain marah, kamu juga sedih? Enggak juga. Apakah setiap sesuatu yang memarahi kamu menjadi sedih? Enggak. Berarti ada sesuatu yang spesifik. Kenapa ketika kemarahan apa itu menjadikan kamu bersedih? Berarti nanti akan muncul kalimatnya. Menjadi lengkaplah susunan kalimatnya, mulai dari subjeknya, predikatnya, objeknya, dan keterangannya, itu baru sempurna dalam bentuk membahasakan di wahmi. Dari situlah nanti akan dipilah oleh akli kita, kemampuan akal kita. Itu dia, maka dia mempurifikasi data yang diungkap oleh wahmi kita, membahasakan secara naratif. Wahmi kita kan membahasakan naratif apa rasa emosi yang dia rasakan. Jadi misalnya saya sedih karena gini, ya kan? Lengkaplah dia, saya merasa sedih, saya predikatnya objek, kemudian keterangan gitu ya, dan seterusnya. Kan akan kelihatan bahwa sebenarnya ada rasa emosionalnya. Yang kedua ada klaim bahwa yang bersedih itu adalah saya. Dalam proses pembelajaran kita bertahap memahami supaya kita tidak loncat. Misalnya saya langsung masuk ke sesuatu yang impersonal, bahwa sebenarnya saya langsung tarik aja dalil gitu ya, dalil bahwa itu tidak menjadi masalah, tapi kita akan kurang memahami bahwa ada proses sebenarnya. Proses ini kan kita butuhkan untuk membantu diri kita dan membantu orang lain dalam proses terapi agar dia mengerti. Karena tentu kalau namanya terapi tidak Al-Quran, ya langsung itu. Ya memang seperti itu, itulah mukjizat Al-Quran sebagai syifa, obat dia. Misalnya di dalam surah Al-Waqiah bahwa kamu kayak menciptakannya atau aku yang menciptakannya. Kamu kayak menciptakan kesedihan itu atau aku. Di situ kan klaim kita langsung hilang gitu, bahwa yang ada tadi itu adalah saya kesedihan. Mentalisasi pikiran saya lah yang menghubungkan saya bersedih. Ya kan? Nah, sebenarnya ada dua di situ, ada saya, ada kesedihan, ada orang lain. Mentalisasi pikiran saya lah yang menghubungkan bahwa orang itu yang mendatangkan kesedihan untuk saya, dan saya
mewajibkan diri saya bersedih karena kemarahannya. Itu kan yang lagi terjadi. Begitu kita melepasnya, pertama adalah saya punya sedih. Tadi adalah saya kesedihan atau saya yang bersedih. Saya punya sedih berarti ada saya dan kesedihan kita pisah, tapi masih merasa itu klaim punya dia. Makanya ketika kita mengklaim sesuatu yang bukan kita ciptakan atau bukan kita yang punya, kita bersengketa. Sengketa itulah yang menciptakan rasa nggak nyaman dalam diri kita karena kita merasa mengklaim bahwa itu ciptaan kita. Oh bukan, itu bukan ciptaan kamu. Bukan kamu yang ciptakan kesedihan. Maka kembalikan klaim itu bahwa kesedihan itu didatangkan, itu punya maksud. Punya maksud kan? Makanya secara spiritual yang terubah adalah terjadi suatu di akal, itu terjadi rekontekstualisasi dari sisi spiritual, itu merubah data lama kita. Data lama kita kan adalah mentalisasi pikiran dari dia selalu kan pikiran itu kan kerjaannya sebenarnya memproses data, dan sayangnya data yang dia punya selalu data lama. Iyalah, di mana mobil data baru? Yang dia punya memori kan masa lampau. Ya, makanya tidak solutif sebenarnya. Tidak solutif. Pekerjaan dia hanya sampai pada urusan-urusan dunia yang persis sama kasusnya, gitu kan? Sesuatu yang baru itu, yang betul-betul baru, ya tidak akan menyelesaikan. Pekerjaan dia cuma sampai di takdir saja. Kemampuan berpikir analitik, pekerjaan pikiran kan, mind. Oke. Nah, makanya nanti yang harus diselesaikan adalah itu tadi, sampai dia kepada, pokoknya kalau kesedihan sebagai ciptaan itu belum sampai pengetahuan kita sampai menyaksikan yang menciptakan, dia akan terus bergejolak, rasa nggak nyaman. Itu tadi. Jadi kesedihanmu sebenarnya engkau lagi menyaksikan Allah sebagai apa? Wujud Allah sebagai yang mana? Sifat Allah yang mana yang engkau saksikan? Ya kan? Orang berbeda-beda. Ada yang menyaksikannya sebagai Al-Latif, Allah yang amat lembut kerja-kerjanya. Ada. Nah, berbeda-beda masing-masing. Ada juga orang yang sampai kepada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu berbeda-beda. Itu tergantung penyaksian dari subjek tersebut, yaitu diri Ainun. Jadi selama dia belum sampai cipta sesuatu yang diciptakan sampai kepada yang menciptakannya, yaitu Allah, terus merasa nggak nyaman karena dia akan terus bergerak. Dia tidak akan tenang sampai dia, namanya ciptaan itu tidak bisa dipisahkan dari yang menciptakannya. Itu yang kayak panjang kerinduan dia, selalu mau kembali kepada Allah. Itu sifat batin kita seperti itu. Jadi dia terus menciptakan rasa nggak nyaman. Itu alami sebenarnya. Oke, begitu Ainun. Baik. Mudah-mudahan paham ya. Siap. Terima kasih Kak. Kalau ada pertanyaan lagi Kak. Di sini ya, baru kita tutup. Iya. Ya. Saya baca dulu yang mana ya. Di sini. Oke, dari Cahyo, Mas Cahyo. Adakah hubungan antara tafakur dan overthinking, dan bagaimana mengatasi overthinking dengan tafakur? Oke. Overthinking itu berarti tafkir. Berpikir analitik dia. Itu pintu awal aja sebenarnya. Tapi sebenarnya tafakur tidak seperti itu. Tafakur tidak seperti itu karena tafakur lebih kepada perenungan, tidak ada menjudgment sesuatu objek dari apa yang kita tafakuri. Jadi dia itu lebih tenang, menyaksikan dulu seluruhnya, tidak ada klaim, tidak ada penilaian. Bentar ya. Bentar ya. Oke. Nah, jadi dia berbeda. Karena tafakur itu
punya cara sendiri tadi. Dia berpikir internal memang sesuatu yang bersifat lebih intrinsik. Awalnya memang adalah kalau penyaksian itu memang tidak sama dengan uh, apa sih pengamatan pengamatan perolehan seperti cara empirik itu kita melihat ininya enggak seperti itu. Penyaksian itu lebih kepada sesuatu di balik daripada simbol-simbol tadi, ya kan? Dia sesuatu yang bersifat lebih abstrak, memang abstrak, tapi itu yang paling real. Sama ketika kita mengatakan saya melihat kesedihan di dalam diriku, kan setengah mati kalau kita mau jadikan dia perolehan yang empirik. Gimana cara melihat mana itu sedih, di mana tempatnya? Kita akan cari tempatnya, di mana posisinya, sebesar apa, kita ngukur nggak bisa. Jadi dia berbeda. Cara jadi perbedaan. Jadi dia sesuatu yang berbeda ya, tafakur dengan overthinking itu. Tafakur saya berusaha untuk tidak mencari tidak apa ya, karena dia tafakur kontemplasi sebenarnya. Lebih bahasanya kontemplasi. Jadi suatu metode proses ya. Proses untuk penyaksian. Nah, bagaimana mengatasi overthinking? Mengamati, mau aja dulu diam, mengamati apa sebenarnya yang ada dalam jiwa saya, apa yang lagi terlintas. Nanti sebenarnya kita juga menyaksikan lintasan pikiran kita. Nah, kan sebenarnya kita selalu bilang banyak sekali dalam pikiranku ini berkecamuk. Karena sebenarnya tidak banyak, cuma satu. Hanya karena kita berfokus pada yang satu itu, maka seolah-olah dia memenuhi pikiran kita. Seperti itu Mas Cahyo. Oke, dari Rifda Anissa, dari Bangka Belitung, insya Allah. Mengenai tafantakur ini, contohnya mengenai sebuah bencana, baik alam maupun oleh manusia. Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan cobaan, dan ada yang mengatakan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menanggapi hal ini dan mengapa terjadi perbedaan. Ya, karena cara memandangnya berbeda, cara memandang. Ya kan? Makanya ketika orang mengatakan misalnya azab, ya kita kan nggak tahu yang dimaksud azab itu dia mengatakan bahwa makhluk Allah lagi dihukum, atau yang dimaksud dengan azab adalah sesuatu masih juga dikatakan sebagai musibah. Kita nggak tahu, makanya perlu ditanyakan ke orang tersebut. Dan tentu makanya pandangan orang itu agak sulit untuk kita bicarakan karena orang itu nggak ada, ya kan? Nggak ada. Nah, jadi untuk menanggapi hal itu sebaiknya nggak usah ditanggapin, karena itu sangat subjektif. Nah, terjadi perbedaan karena kemampuan setiap orang untuk menyaksikan sesuatu berbeda, masing-masing berbeda sesuai dengan kapasitasnya. Itu sama dengan begini. Dalam terik matahari, suhu sebanyak kalau kita keluar misalnya 30 derajat misalnya, setiap orang tidak sama-sama merasakan 30 derajat itu. Ada yang merasa enak aja kok, biasa aja. Jadi berbeda perasaannya. Berbeda. Padahal sama-sama disinari atau merasakan sama-sama terpapar suhu 30 derajat. Tapi kenapa berbeda? Nah itulah. Karena masing-masing secara subjektif itu merasakan perbedaan. Orang yang lagi demam tinggi misalnya dijemur di matahari tetap dia merasakan kedinginan. Kenapa bisa misalnya? Ya kan? Kira-kira kalau kita mau ambil contohnya ya, mengapa terjadi perbedaan pendapat itu dan kejadian yang sama, itu yang dinamakan respon yang diberikan. Karena ada respon. Perbedaannya pada perbedaan respon. Ketika peristiwanya sama, responnya berbeda, maka hasil itu mengikuti respon, bukan mengikuti peristiwa. Tidak mengikuti peristiwa. Jadi, hasil itu lebih pada ditentukan oleh responnya. Oke, jadi peristiwa yang sama, kalau kita nggak apa-apa, ya dia nggak apa-apa. Ya kan? Karena kita meresponnya, maka dia menjadi apa-apa. Oke, saya kira begitu Mbak Rifda Anissa. Wallahualam, saya kembalikan sama moderator. Terima kasih Kak atas jawabannya. Ada lagi pertanyaan atau sudah cukup kan Kak? Baiknya. Oke. Cukup aja kayaknya, sudah masuk waktu. Iya. Oh iya, baik. Alhamdulillah. Menit. Kenapa Kak? Saya yang telat tadi 40 menit.
Ya, Kasih qadarullah. Ya, dikirimi ngantuk. Nah, itu juga salah satu proses terapi yang Allah berikan, itu berulang loh itu ngantuk itu di kisah perang Badar dan perang Uhud. Itu menarik, pemberian rasa ngantuk itu sebagai terapi. Jadi penciptaan tidur pun, teman-teman mau tadabbur lebih jauh, Anda akan mendapatkan kebesaran Allah di situ. Tidur. Padahal saya bilang tidur loh itu. Makanya siapa yang menidurkanmu? Ketika kita tahu kita tidur, kita tahu kita sebenarnya kalau kita membaca surah Al-Baqarah kan yang sering kita ulang dalam zikir kita, ingatan kita kan, bahwa Allah itu maha kekal, berdiri sendiri dan tidak pernah tidur. Dia maha mengurusi segala urusan. Kita akan sampai bahwa kita memang makhluk dan kita punya Oke, ya, jazakillah khair Kak atas materinya hari ini. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa diamalkan ilmu yang didapatkan hari ini. Baiklah, alhamdulillah kita cukupkan materi pada sore hari ini dengan mengucapkan dengan banyak-banyak istighfar, astagfirullah, dan menutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ada sesi foto bersama. Ya, mungkin sesi dokumentasi dulu Kak. Teman-teman yang mau on kamera silakan ya. Oke, masih ada yang mau on kamera. Ya, silakan. Oke, masih ada Kak Dedi, Kak Archif, Anissa, silakan. Oke, kita mulai ya. Saya hitung sampai 3. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Kak Maya. Sama. Saya pamit duluan ya. Siap Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Izin pamit ya. Siap, makasih Kak Asma. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya. Nah, sudah kasih. Teman-teman, saya izin mematikan record. Oke.